Hop, hop, hop. Ya, ya jadi kembali sebelumnya coba. PPT sebelumnya. Yang grafik-grafik. Nah, jadi CO2 dalam air itu ada berapa spesies. Kalau suasana asam, dominan CO2. Jadi, kalau Anda ingin tahu berapa kadar CO2 harus dalam suasana asam. Ya, di bawah 4 lah. Ya, di bawah 5 lah, di bawah 5. Gitu. Tapi kalau air alam yang Anda ambil di sampel itu, apakah di danau, di kolam, ya, di sungai, itu sekitar 7,8 atau 8,5 itu berarti dominannya di bikarbonat. Ya, sekitar itu. Sampai 9,5 lah. Ya. Kalau di atas 10, ya itu biasanya karbonat, suasana basah. Ya. Jadi tergantung lokasi daerah di mana Anda ambil air air sampel itu Anda ambil di daerah mana. Ya. Itu menentukan tiga macam spesies ini. Ya. Ya termasuk H plus, tapi H plusnya enggak, nanti hitungannya gampang. Ya, nah ini nanti yang bertanggung jawab HCO3 min, CO2 min itu yang bertanggung jawab terhadap alkalinitas. Nanti pada slide berikutnya ya. Alkalinitas nanti kaitannya dengan kesuburan badan air atau produktivitas dari badan air itu ditentukan juga oleh alkalinitas ini. Ya, salah satu yang menentukan adalah komponen konsentrasi ion karbon, bikarbonat sama karbonat. Oke, next. Nah, secara umum ya pada suhu kamar ya 25 derajat umumnya air alam ya natural waters itu berada dalam keadaan setimbangan dengan ya udara atmosferik. pH-nya sedikit asam ya karena adanya CO2 yang terlarut ya. CO2 tadi menghasilkan asam karbonat ya. Kalau dia asam karbonat kan asam lemah ya. Jika mengalami ionisasi jadi bikarbonat. Berapa tahap dia mengalami ionisasi? Dua tahap ya. Jadi bikarbonat, kemudian bikarbonatnya terionisasi jadi H plus plus CO3 sehingga punya dua Ka, Ka1, Ka2 ya. Tapi Ka1-nya ini nilai sekian, Ka2 udah tahu ya kemarin nilainya sekitar -11 ya. Dicontoh ya, misalkan pelarutan CO2 pada suhu 25 derajat sekitar sekian 0,44 ppm kalau dijadikan molar sekitar 10 pangkat min 5 molar. Anda dapat memperkirakan harga ini kurang ya, saran nih pH kurang H ya, nanti dibenahi ya. P-nya kecil ya. Kalau nulis pH, P-nya kecil, H-nya besar. Berapa harga pH air alam sebagai berapa pH air alam tersebut kalau yang terlarut sekitar berapa? 0,44 ppm. Ini ideal ya, artinya hanya CO2 aja yang terlarut. Ya, kita masukkan ke rumus. Di sini rumusnya Ka1 H plus kali HCO3 min per 2 nilai Ka-nya dalam tabel pada suhu 25 sekitar 4,45 kali min 7. H plus sama HCO3 minnya sama ya, dianggap sama sehingga kuadrat berarti nilai pH-nya nanti akar Ka kali ini. H plusnya ya. Nilainya sekitar. Ini ada akarnya ya, Syahrani. Halo. Ya, P-nya kecil ya, hanya besar. Jadi sekitar 5,68. Ini benar kalau dia tidak ada komponen lain yang terlarut, hanya CO2. Nah, ini cuma membuktikan bahwa pH natural waters itu kalau tidak ada pencemaran, cuma CO2 aja yang larut itu pH-nya sedikit asam. Ya, terbukti ya sekitar asam lemah ya di bawah 6 dikit lah, 5,7 sekitar itu. Tapi kalau ada zat larut yang lain ya enggak sekian. Ya, bisa-bisa sekitar tadi ya 7 sampai 8 koma itu ya, tergantung kondisinya. Kalau dia pencemaran sekali banyak asamnya ya di bawah 4 ya. Kalau di situ banyak deterjennya, komponen basah ya pasti di atas 10. Ya, ini asumsinya airnya bersih ya, natural water yang tidak tercemar, diasumsikan hanya CO2 saja yang terlarut. Oke, saya ulang ini nanti dibenahi pH. Ini juga P-nya kecil, ini ada akarnya ya. Oke, selanjutnya
Alkalinity ini adalah parameter penting dalam water treatment, ya, juga penting dalam sifat kimia dan biologis dari natural water. Mengapa penting? Karena dia berperan sebagai buffer, ya, campuran penahan. Ya, Anda pernah belajar di kimia dasar, buffer adalah campuran antar asam basa konjugasi, gitu kan, yang mampu mempertahankan harga pH mediumnya, ya. Di sini lingkungan, ya. Selain dia berperan sebagai buffer, asam basa konjugasi, dia juga sebagai ini reservoir ya, Mas Syahrini ya, bukan reservoir, Iya, Pak. reservoir ya, maaf lah. Mungkin Anda malam-malam ketiknya. Apa artinya reservoir? Waduk cadangan. Sebagai waduk cadangan sumber karbon anorganik, bukan organik. Ya, ini kurang anorganik, bukan organik. Oke, coba Anda cek di screenshotnya. Anorganik karbon, ya bukan organik. Lain ya, ya. Juga merupakan ukuran tingkat kamu cawang aja ya yang mana yang dibenahi ya. Selain dia sebagai buffer juga sebagai waduk cadangan atau reservoir, dia juga ukuran dari tingkat kesuburan badan air. Terutama apa? Bagi pertumbuhan alga, tanaman air yang hidup di dalamnya. Jadi tanaman air ini bagus pertumbuhannya kalau alkalinitasnya cukup ya. Tuh. Nah, spesies kimia apa yang bertanggung jawab terhadap alkalinitas dalam badan air adalah karbonat, bikarbonat, OH-. Ya, nanti rumusnya gampang. Yang penting ini, mengapa dinamakan buffer ya? Karena contohnya kalau bikarbonat ini sebagai asam, maka bahasa konjugasinya apa, Mbak? Mas? Menurut Bronsted Lowry, kalau bikarbonatnya sebagai asam, maka bentuk bahasa konjugasinya adalah ingat asamnya kelebihan satu proton dibanding basanya. Kalau bikarbonat sebagai asam konjugasi, maka bentuk basanya adalah, wih, loh, masuk lupa, Lek? Halo? Bahasa konjugasi, Bapak. Lah ya apa? Kalau kalau asam konjugasinya bikarbonat, bentuk basa konjugasinya apa? Di antara spesies ini loh. Ion hidroksida, Bapak. Duh, Mbak lupa ya pelajaran kimia dasar ya. Asam basa konjugasi, bentuk asamnya kelebihan satu proton di bentuk-bentuk basanya. Tetap senyamanya bentuknya, cuma kelebihan satu proton. Satu H, kelebihan satu H. Kalau HCO3- sebagai asam, basa konjugasinya apa? Bukan OH-. CO32 Ya min, Pak. jelas ya, sama-sama CO3 loh. Kan beda satu proton, ngerti ya? Tahu enggak? Iya, Wih, Pak. lah ya kan kimia dasar, kamu udah semester 5 ini kan, enggak salah. Ya, jadi ini asam basa konjugasinya itu terbentuk antara bikarbonat sama karbonat. Ini yang bisa membentuk buffer di sistem alkalinity ini ya. Ya, kalau asamnya H2CO3, basa konjugasinya apa? HCO3 min. Ayo, kalau asam oh, oh ya ya, kalau asamnya H2CO3 basanya HCO3 betul. Kalau ini Mbak, kalau asamnya HPO42 basanya apa? Yang bawah itu. Kalau HPO42 sebagai asam, maka basa konjugasinya tinggal ngurangi satu H menjadi PO43 min. Tiga min. digamin. Kalau asamnya H2PO4 min, H2, ini paknya di bawah ya Mbak Sarani. H2PO4 min, paknya di indeks O ya. Kalau asamnya H2PO4 min, bahasa konjugasinya HP kurangi satu HPO4 empat HPO42 min. Nah dua ini min. semuanya bisa membentuk sistem buffer ya. Jadi tidak harus ini ya, bisa bentuk fosfat. Jadi definisinya alkalinitas itu tadi ya, definisinya alkalinity itu tidak sama dengan kebasaan. Alkalinity itu jumlah milimol atau mol ekivalen asam yang digunakan untuk menetralkan suatu basa itu namanya alkalinity. Jadi berhubungan dengan faktor kapasitas. Saya ulang, alkalinity itu definisi umumnya adalah berapa jumlah ekivalen, mol ekivalen ya,
dari suatu asam untuk menetralkan mol dari suatu basa. Itu namanya alkalinitas. Ya. Nah, ini rumusnya pada pH 7 ya. Pada pH di bawah 7 rumusnya alkalinity ini. Nanti satuannya mol per liter ya, mol ekivalen per liter. Kalau orang analitik nulisnya ekivalen per liter. Anda pernah tahu ya, kalau molar tuh mol per liter. Kalau ekivalen per liter namanya apa? Satuan konsentrasinya. Loh, Normalitas. normalitas ya. Jadi nanti satuannya ini normalitas. Ekivalen per liter. Cara ngitung konsentrasi bikarbonat ditambah 2 kali konsentrasi karbonat ditambah OH min. Kalau pH-nya di bawah 7 dikurangi H+. Mengapa? Karena di bawah 7 kan sifatnya asam, jadi H+-nya dihitung. Mengapa ada angka 2 di sini? Setiap ion karbonat dinetralkan oleh 2 mol ion H+, ya. Jadi untuk netralkan 1 mol karbonat ini butuh 2 mol ion H+. Maka ada 2 kali di sini. Ya, saya ulang ya. Ini mungkin keluar ya di UTS tadi. Alkalinity ini karbonat sama OH min. Kalau dia di bawah 7 pH airnya, maka dikurangi dengan H+. Mengapa kok ada H+? Karena ya sifatnya asam kan, di bawah 7. Kalau di atas 7 H+-nya hilang. Tinggal bikarbonat, karbonat plus OH min. Catat ya, tidak ada di PPT, maaf. Catat. Ini yang tertampang di PPT ini di bawah 7. Kalau di atas 7, H+-nya ini hilang. Saya ulang ya, alkalinity satuannya normal. Mol ekivalen per liter atau ekivalen per liter boleh. Ya, nanti pakai literasi ya cara ngitung alkalinity-nya. Pakai literasi menggunakan indikator penolphthalin ya atau metil urin tergantung kondisinya. Ya, jadi orang kimia lebih tahu ya cara. Jadi misalkan Anda ngambil sampel, berapa kadar alkalinity-nya? Ya, Anda literasi aja. Ya, misalkan kalau penitrannya adalah asam, misalnya. Ya, asam kuat, ya, ya nanti indikatornya menggunakan PP. Ya, PP itu dari merah muda, maaf dari tak berwarna jadi merah muda. Ya, nanti kalau suasananya agak asam ya menggunakan methyl orange. Ya, coba ada contohnya mungkin alkalinity ini cara menghitungnya bagaimana di slide berikutnya. Nah, ini ya istilahnya pakai ini kurang ya kurang L ya. Phenolphthalein alkalinity indicator. Ya, titrasi dengan asam. Ya, peniterannya asam ya. Yang dititrasi adalah spesies ini. Ya, bikarbonat kan dominan pada pH sekitar 8. Ya, indikatornya adalah PP. Alkalinitas totalnya titrasi dengan asam pada daerah endpoint jadi menggunakan total ya dia terpaksa menggunakan metil urin juga pH-nya sedikit asam ya. Pada daerah asam ini dominan CO2 ya karena semuanya kalau karena H+ menjadi ujung-ujungnya jadi CO2. Ya, kalau dia terion terurai jadi CO2. Tergantung ya kondisi pH-nya berapa air yang Anda ambil itu ya. Jadi baik beda ya alkalinity dengan pH. Kalau pH ini berhubungan dengan pengukuran nilai harga pH-nya atau faktor intensitas, jadi berhubungan dengan kebasaan yang tinggi. Ya, kalau alkalinitas berhubungan dengan faktor kapasitas. Ya, oke. Contohnya nih, larutan 0,001 molar NaOH, pH 11. Diperlukan berapa? Untuk netralkan ya juga diperlukan 0,001 mol asam per liternya. Tapi pH-nya lain ya. Kalau ini alkalinitasnya 0,001. Tapi kalau pH-nya ya dihitung. Ya, pH-nya berapa? Dihitung 8,3. Ya. Kalau dia ini basa kuat ya. Basa kuat dengan larutan sekian dibanding dengan ini dibanding dengan suatu basa juga ya. Ini kan perannya amphoter kan. Bikarbonat ini sebagai atom sebagai basa. Ya. Ion bikarbonat itu amphoter. Anda pelajari aja di kimia analitik ya. Bikarbonat ini bisa melepas H+, bisa menerima H+. Jadi amphoteric. Ingin bandingkan aja ya. Alkalinitasnya untuk NaOH berapa?
cuma 0,01. Kalau untuk bikarbonat, kalau dia ada 0,1 molar ya butuh 0,1 mol asam. Berarti alkalinitasnya berapa kali? 0,1 dibagi 0,01. 100 kali ya. Halo, ya. Jadi Iya, Pak. alkalinitasnya bikarbonat 100 kali daripada NaOH. Kok bisa ketemu 8,3 ya? Pakai rumus asam lemah H plus sama dengan akar Ka1 kalikan konsentrasi. Ya. Ka1 tadi berapa? Min 7 ya. Sekitar min 7. Min 7 kali min 1 min 8. Ya, ini nanti di akar. Ya, Anda hitung sendiri lah ya. Ini pakai Ka1-nya saya enggak apa. Coba Ka1-nya berapa nih? Min tadi loh, PPT sebelumnya. Ka1-nya berapa ini? Min 7 ya. Ya, ini kan pH-nya sekitar ini ya, 5,68. Ya, sekitar 5,68 harusnya kalau dia kadarnya. Ini kadarnya min 5 ya. Kalau tadi min 1 ya, coba kembali lagi. Kalau bikarbonat tidak pakai rumus ini ya, karena amphoter pakai rumus setengah pKa1 plus setengah pKa2. Ya, rumusnya itu karena amphoterik ya, tidak tergantung dari kadarnya. Masih ada enggak PPT sebelumnya? Ka1-nya berapa ya? pKa1-nya bikarbonat kan ada dua atau pKa1, pKa2. Nah, sebelumnya. Nah, ini pKa1-nya berapa? 6,35, satunya berapa? 10,33. 10, coba Tiga. kamu jumlahkan ini tambah ini kan 16, berapa? 16,68 ya. 16,68 dibagi 2 berapa? Dicek pakai kalkulator. 8, 16,68, 8,4 ya. 8,3. Nah, benar. Jadi amphoter itu cara ngitungnya. Senyawa amphoter rumusnya setengah kurung pKa1 tambah pKa2. Mengapa ini kok amphoter bikarbonat? Karena bikarbonat bisa menerima proton jadi asam karbonat, bisa juga melepas proton jadi karbonat. Jadi senyawa senyawa anion yang masih mengandung 1H itu bersifat amphoterik. Ya, cara ngitung pH amphoterik lain ya. Tidak tergantung konsentrasi. Rumusnya pH setengah pKa1 plus pKa2. Setengah kurung pKa1 plus pKa2. Kembali ya, benar ya, sekitar 8,4. Jadi benar. Kembali ke PP itu tadi. Terus, oh, nah, ya, pH-nya sekitar 8,3 atau 8,4. Tapi alkalinitas ini, pH ini apa sih? Ngitung pH ini, pH ini namanya basisitas, ya, basisitas kalau ngitung pH. Tapi kalau ngitung berapa yang dinetralkan itu namanya alkalinitas. Jelas ya? Jadi untuk netralkan 0,1 mol per liter bikarbonat butuh berapa? Juga butuh 0,1 mol asam. Itu namanya alkalinitas. Untuk netralkan 0,01 mol NaOH ya butuh 0,001 mol asam kuat. Itu namanya alkalinitas. Tapi kalau Anda ngitung pH namanya basisitas atau basisitas. Jelas ya, beda ya antara antara alkalinitas sama basisitas. Coba Anda hitung ya di kertas saya tulis, Anda tuliskan. Larutan, jelas? Larutan 50 mili 50 mili 0,01 molar Na4OH. Larutan 50 mili 0,01 molar Na4OH kurung KB-nya konsanta basanya basa lemah. KB-nya 10 pangkat M5 tidak salah. Pada suhu saya ulang ya, 50 mililiter 50 mililiter siapa itu? Di in mute ya. Di mute ya. 50 mililiter 0,01 molar Na4OH kurung KB-nya 10 pangkat min 5 pada suhu 25 derajat. Nah, tentukan basisitinya dan alkalinitinya. Sekarang dihitung dulu Pak, basisitinya. Kalau basisiti, kalau saya tanya basisiti yang diukur apa? Harga P? pH. Nah, itu bentuknya asam atau basa Na4OH. Bah, PH. bahasa lemah ya. Tulisan bahasa lemah rumusnya masih ingat di kimia dasar 1, ada 2. OH min, konsentrasi OH min sama dengan akar, konsentrasi OH min sama dengan akar K, konstantanya apa? K,
KB. Kalikan konsentrasi basa lemah tersebut. Masukkan. OH- akar KB-nya berapa, Mbak? Mas. KB-nya 10 pangkat min 5. 5. Kadarnya berapa? Min 2, 0,01 kan 10 min berapa? Min 2. Min 5 tak kali min 2, min berapa? Min 2. Aduh, 7. min 7 di akar berapa? 10 pangkat min. 3,5. Nah, berarti itu masih OH min kan? Berarti POH-nya berapa? Ingat POH itu min log OH min. Depannya ada min. Kalau OH minnya 10 pangkat min 3,5 molar, pH-nya, POH-nya, tuh. 3,5. Ya, kalau pH-nya 3,5, pH-nya berapa? Ingat jumlah pH sama pOH itu 14. Kalau pOH-nya 3,5, pH-nya 10,5. ya ditulis. Jadi nilainya 10,5 itu namanya apa? Basisity. Istilahnya adalah basisity di lingkungan. Ya, jelas ya? Jadi basisity berhubungan dengan harga pH. suatu bahasa lemah atau bahasa kuat. Ya, berhubungan dengan faktor intensitas. Sekarang berapa alkalinitasnya? Alkalinitas adalah jumlah milimol atau mili jumlah mol atau milimol ekivalen dari suatu asam untuk netralkan basa lemah. Ya, lihat tadi berapa volumenya? 50 mili 0, 50 mili 0,01 molar. nah dijadikan V-nya mili kalikan M. V kalau mili kali M kan ketemunya milimol kan, Mbak. Jadi berapa aslinya punyanya ini Mbak? Berapa milimol? 50 kali 0,0 01. ketemunya berapa? 0, 5. milimol. Ya, berarti kalau 0,5 milimol basa lemah butuh berapa milimol asam untuk netralkan? Loh, sama nah. Kalau basa lemahnya 0,5 milimol, asamnya berapa yang dibutuhkan untuk netralkan? 0,0. Lah. 0,5, Pak. Jangan jadikan mol dulu. 0,5 milimol butuh berapa asam? Ya sama sih, Mbak. Butuh 0,5 milimol. asam gitu loh, Mbak. Nanti masalah jadikan mol itu gampang, ya. Nah, biasanya alkalinitas dalam satuan mol ekivalen ya. Jadi 0,5 itu berapa? 0,5 milimol itu berapa mol? 0,000. Woi, halo. Milimol ke mol dibagi berapa? 1000. Nah, yo kalau tadi 0,5 milimol sekarang berapa mol? 0,0005 ya. Ya, atau 5 kali 10 pangkat min 4. 4. 4. Nah, itu yang dinamakan alkalini. Alkalinitas. Tahu ya bedanya alkalinitas sama basisitas. Jelas? Kalau alkalinitas itu menghitung ekivalen dari asam untuk netralkan ekivalen dari basa lemah atau basa kuat. Kalau basisitas atau basisity berhubungan dengan pengukuran harga pH. Nah, ya, tergantung ya. Ada juga yang pH-nya tinggi, basa kuat, tapi alkalinitasnya rendah. Bisa gitu ya. Jadi kalau basa kuat, kalau dia terlalu encer, agak encer lah gitu ya. 0,001 tadi ya contohnya. Ya. Itu ya contohnya. Kalau dia 0,01 nah, wah, pH-nya lumayan 11, tapi alkalinitasnya ya cuma 0,01. Rendah, tapi lain dengan bikarbonat 0,1, lebih pekat ya. pH-nya lebih rendah ya, 8,3, tapi alkalinitasnya lebih tinggi ya. Jelas ya. Jadi beda. Alkalinitas itu berhubungan dengan penetralan berapa milimol atau milimol ekivalen asam yang digunakan untuk netralkan. Kalau basisitas berhubungan dengan harga pH. Jelas ya sekarang? Oke ya, jelas ya. Jadi Jelas, Pak. Jelas, Pak. suatu bahasa walaupun pH-nya cukup tinggi, tapi belum tentu alkalinitasnya tinggi. Masih kalah dengan yang amputer ini, ya. Walaupun pH-nya rendah,
konsentrasinya lebih pekat ya, tapi alkalinitasnya hampir 100 kali. Ya, oke. Kemudian selanjutnya, nah ini contoh ya, natural water memiliki alkalinitas. Ini berapa nilainya, Mbak Sarani? Ayo, 0,01 ya nilainya ya, ditulis ya di sini ya. Mbak Sarani, Iya, Pak. ini nilainya berapa kok? Gak ono kosong. 0,001 ini, ya. Oh iya, Pak. Ya, ya, ditulis ya di kertas, nanti direvisi Mbak. pH-nya berapa? 10. Tentukan kadar konsentrasi dari bikarbonatnya berapa, karbonatnya berapa, OH- berapa ya. Berapa pH-nya? Kalau pH 10 berarti basa toh. Berarti yang dominan apa? Karbo. Berarti lah sesuai dengan grafik grafik spesi tadi loh. Kalau pH-nya basa banget sekitar di atas 9 ya. Itu yang dominan adalah kar iki loh Mbak, tulisin lah. Karbonat. Karbonat dan Oh, Hamin. iki ngetiknya ngawur iki ya iki. Iki kudune masukkan ya, berapa nilai alkalinitasnya 0,01 masuk sini. Nah, bikarbonatnya belum tahu. Karbonatnya juga belum tahu. OH-nya tahu ya. Dari mana OH-nya? Dari P. pH. Kalau pH pH 10, pH-nya berapa? 4. 4. Kalau pH 4, OH-nya berapa? 10 pangkat min 4. 4. Ini min 4, bukan min 14 aslinya. Oke, Mbak Syahrini ini dia pecah-pecah ini kamu hapus ya min 14 di sini ya. Iya, Oke ya. Pak. Ini min 4 masuk sini ya. Terus nanti pakai Ka2. Kok pakai Ka2 ya? Karena Ka2 itu mengandung CO3 2- sama HCO3-. Dimasukkan dalam bentuk rasio. Ka2-nya tahu ya nilainya sekian. Kalau pH-nya 10, H plusnya berapa? Kok min 11 ya? Min 10 ini harusnya, Mbak. pH 10, H plusnya berapa? 10 pangkat min 10. Nah, ini bukan min 11, tapi min 10 ya. Tolong Mbak Sarani. Ini min 10. Nanti ketemunya udah betul itu, 0,469. Jadi rasionya CO3 2-nya 0,469 kali dari kadar bikarbonat. Terus disubstitusi ke rumus awal. Rumus awalnya alkalinitasnya jumlah dari konsentrasi bikarbonat plus 2 kali karbonat plus OH-. Kok tidak ada H plusnya? Ya, karena di atas 7 pH-nya, H plusnya hilang. Ya. Masukkan ya, 0,01 bikarbonatnya ditambah, ya Pak, karbonatnya berapa kali bikarbonat? Gila. Karbonatnya berapa kali? 0,4 69. disubstitusi ke ini gitu loh Mbak. Disubstitusikan ke karbonat di atas itu. Ada lagi di banyak faktor angka berapa? 2. Wah ya, nanti ketemunya apa? Bikarbonat dulu ya. Bikarbonatnya ketemu berapa ini? Terus ke atas ya, tolong PPT-nya ini kok. 4,64 kali min 4. Ya, karbonatnya 0,469. Ini macet ya. Wis, ini ya. OH-nya ketemu 0,01. Ya ada ini ketemunya ya. Bikarbonatnya ketemu 4,64 kali min 4 mol ekuivalen per liter. Karbonatnya kan 0,46 kali. Ketemunya 2,15 kali min 4 per liter. OH-nya ketemu 0,0001 ekuivalen ya. Itu cara ngitung. Oke ya. Jelas? Ya. Mengapa kok tidak ada min H plus? Karena ini berlaku pada min H plus itu berlaku pada pH-nya di bawah 7. Ini kan pH-nya di atas 7 sehingga tidak perlu dikurangi H plus ya. H plusnya kecil sekali, rendah, diabaikan. Ya. Ya, udah ya, ada pelajaran. Nah, tolong diedit ya. Ini kurang angka 0,001. Ini min 14-nya hilang ya. Nggak sah ya. Lainnya udah oke ya, tinggal masukkan. Oh ya, tolong ya Mbak Sarani ditandai supaya nanti waktu di-share. Iya, Pak. Ya, suwun. Next selanjutnya. Nah, sekarang selain bikarbonat-karbonat ada juga kalsium atau logam-logam yang lain ya, termasuk logam berat transisi yang ada dalam air. Tidak mutlak anion ya, bisa ada kationnya, kationnya biasanya kalsium. Kalsiumnya itu tinggi kalau dia
di daerah pegunungan kapur. Nanti kalau ada sungai yang lewat daerah kapur, itu pasti kalsiumnya tinggi ya di daerah Gresik biasanya. Gresik kan banyak pegunungan kapur ya, digunakan bahan dasar untuk semen tuh kan. Apalagi selain Gresik, Pacitan, siapa yang rumahnya daerah situ ya itu hati-hati. Kalau kalsium tinggi bahaya ya, bisa menyebabkan batu ginjal ya, menyebabkan namanya kesadahan ya. Jadi dari mana batuan kapur ya? Dari alam ya, bisa dari dalam bentuk senyawa kalsium sulfat dihidrat, bisa dalam bentuk mineral dolomit, kalsit, aragonit ya, seperti ini garam perangkap ya, kalsium magnesium karbonat ya. Ini kalau dia ion nanti pakai hitungan KSP ya, karena dia garam yang sulit larut menjadi Ca2+, CO3. Ya logam lainnya ya bisa transisi, bisa Cu, bisa Fe, ya seng, ya termasuk logam 2A, Mg ya. Semuanya ion logam ini nanti bentuk ion kompleks kalau Anda belajar di senyawa koordinasi ya. Ion kompleks. Tahu ya, ion kompleks ada ion pusat, ada ligan. Anda pasti sudah dapat. Udah dapat pelajaran anorganik kan? Sudah, Pak. Sudah ngambil senyawa koordinasi pilihan. Sudah, Udah Pak. ya. Oke, jadi semua ion logam itu kalau dalam air membentuk kompleks aku. Ya, liganya itu dinamakan aku. Ini ligan jenis monodentat. Hanya mampu menyumbangkan satu pasang elektron bebas. 6 itu apa? 6 itu. Pada rumus kompleks ini, 6 itu namanya apa? Bilangan Koordinasi. koordinasi. Ini kurang 3+ ya Mbak Sarani ya. FPH2O 6 3+, muatannya 3+. Ya. Oke? Iya, Pak. Nah, nanti dia terion, jadi semua ion logam itu sifatnya asam ya. Sedikit asam. Maka tuh kalau Anda membuat ion logam berat, transisi, caranya dikasih sedikit asam nitrat supaya tidak terjadi Hidrolisis. iya, supaya tidak ngendap. Nanti kalau tidak kamu kasih asam ya, kamu buat sekarang masih bagus, besoknya udah ngendap jadi ini. Jadi FeO3. Pada yang Anda kendaki kan Fe3+. Saya ulang ya, semua ion logam yang larut dalam air, bentuknya kompleks aku. Kebanyakan oktahedral atau kalau 6 apa? Oktahedral ya. Ya. Kebanyakan strukturnya oktahedral, bikornya 6. Selalu menghasilkan asam. Ya, jadi sedikit asam. Jadi kalau Anda ukur semua logam berat golongan transisi periode keempat itu Seng, Fe, Zn itu sedikit di bawah 6, antara 5 sampai 6 pH-nya. Ya, sedikit asam, ya. Maka itu untuk menghindari dia terus melepas H+-nya jadi hidroksida atau orang bilang hidrolisis, maka dalam pembuatan harus dikasih 2 tetes asam nitrat dengan ya asam nitrat 0,1 m cukup. Nanti baru disimpan dalam labu ukur ya, disimpan bisa dipakai berminggu-minggu dia stabil ya. Atau bisa bentuk kompleks jembatan ya, jembatan hidrokso sama O ya, ini binuklir ya, kompleks dengan 2 inti ganda ya, itu perilaku logam berat dalam air itu memang gitu ya. Tapi yang kita tekankan Ca-nya ya, bukan logam lainnya. Ini kalsium yang penting ini, yang lainnya itu kan cuma tambahan ya. Kita teruskan mengapa kalsium cukup penting dibahas karena berhubungan dengan konsep kekerasan air atau orang bilang kesadahan ya. Next. PPT berikutnya kesadahan ya. Kesadahan ini disebabkan karena ada Ca2+, Mg2+. Juga kadang-kadang ion ferro, tapi ini kebanyakan Ca sama Mg. Ini hardness ini diterjemahkan kesadahan ya, bukan kekerasan ya. Kekakuan ya. Ya, orang bilang kekakuan ya. Air dikatakan sadah, ada 2 penyebabnya yaitu sadah sementara sama kesadahan tetap. Di temporer sama permanen. Anda pernah belajar di anorganik. Yang temporer cara hilangkan dengan cara cukup dipanaskan. Jadi ini kurang C3 ya, Mbak Syarani, HCO3 bikarbonat. HC, ya ditandai HCO3 kurang 3 ya. Jadi kalau dia mengandung Ca sama bikarbonat itu sadarnya sementara. Caranya dipanaskan nanti bikarbonatnya tadi kan bahaya atau Ca-nya. Ca itu nanti kalau terlalu banyak bahaya. Kalau Anda masuk Anda konsumsi sebagai air minum, kalau dia bertemu dalam metabolisme dalam tubuh bertemu dengan oksalat menjadi kalsium oksalat. Kalsium oksalat itu cikal bakalnya batu ginjal. Jadi bisa ada batunya di ginjal Anda rusak nanti. Ya. Maka caranya dikurangi kadar ini, kadar kalsiumnya terutama dengan cara dipanaskan. Kalau dipanaskan dia akan mengendap menjadi kalsit.
Nanti disaring ya airnya. Disaring, lah hasil saringannya sudah bebas dari kalsium. Sudah minimal, nanti bisa dikonsumsi. Ya itu kalau sadahnya sementara ya, cukup dipanaskan. Kalau membuat reaksi jangan bolak-balik ya, satu arah aja ya. Ini kan tidak mungkin kembali ke sana. Tapi kalau bolak-balik jangan gini ya. Kalau bolak-balik, kalau gitu simbol resonansi dalam organik ya. Kalau keseimbangan tuh panah kanan, satunya panah kiri, jangan digabung gini. Ya, kalau digabung ini namanya resonansi. Iya, Ya. Pak. Nah, kalau sadanya permanen itu mengandung ion sielemin sama sulfat. Ini cara menghilangkannya pakai soda ditambah natrium karbonat. Ya, soda. Bukan soda api loh, soda golongannya soda kue ya, natrium bikarbonat. Supaya dia diendapkan dalam bentuk karbonatnya. Cuma bedanya kalau dia mengandung CME nanti airnya agak asin ya karena ada NaCl-nya sedikit nanti hasil sampingnya ya. Jadi sadar permanen ini agak lebih sulit cara menghilangkannya. Harus pakai tidak bisa dihilangkan dengan cara pemanasan, harus pakai reaksi ya, reaksi pengendapan menggunakan natrium karbonat. Ya. Nah, ini hati-hati ya. Jadi maka tuh di daerah eh, Kota Gresik, Pegunungan Kapur itu air sumurnya banyak, air sumurnya mengandung Ca yang tinggi, maka tidak boleh dikonsumsi sebagai air minum ya. Untuk mandi boleh, untuk cuci boleh ya. Untuk cuci tidak masalah karena deterjen tidak akan mengendap, tetap berbusa ya, walaupun dalam air sada ya. Tapi tidak boleh diminum ya, karena pasti kandungan Ca-nya tinggi. Ya, sumur-sumur di daerah itu Pacitan, daerah Gresik itu ya. Jadi kalau minum ya tetap menggunakan air mineral itu ya, plat, le mineral ya, aqua atau sebagainya ya. Nah, ini perhitungannya contohnya dalam fresh water, kadar ion karbonat ini, bikarbonat sorry, 0,01 molar. Konsentrasi CO2 terlarut pada suhu 25 ada dihitung yang sekitar min 5 molar. Anda suruh ngitung eh, apa itu harga absennya, konsantanya ya. Jadi ini loh reaksi yang ditandai oleh sarani hijau, biru, tanda panah itu kan punya konsanta. Ya, konsantanya ini rumusnya seperti ini ya, kanan dibagi kiri, yang pada dasar dihitung ya. Nanti ini cara ngitungnya ya, karena mengandung kalsium karbonat ada KSP-nya, nanti Anda masukkannya nilai KSP-nya dikalikan nilai Ka1 dibagi Ka2, nanti ketemunya ini, K ini. Ya, K timbangan ini ketemunya 4,24 kali min 5. Kalau Anda pengen ngitung berapa kadar kalsiumnya ya dihitung. Ya, di sini ada kalsiumnya atau bikarbonatnya tahu ya, bikarbonatnya berapa nilainya? 0,01 kuadrat. Ya, CO2-nya berapa? Sekitar min 5 masukkan, maka kalsiumnya sekitar kadarnya sekitar 5,13 kali min 4. Terus masuk ke rumus KSP, Anda bisa tahu karbonatnya. 8,7 kali min 6. Yang ini cuma tambahan aja ya Bapak. Ya. Kalau Anda pengen tahu berapa nilai pH-nya, ya pakai rumus K1 kali K2 itu. Ya, nanti dimasukkan, nanti H plusnya nanti ketemunya sekitar 8,27. Ya, H plusnya sekitar 8,27. Ini harusnya H plus kuadrat harusnya, tapi di ini kuadrat ya Mbak cari ini H plusnya yang bawah. H plus kuadrat harusnya ya. H Iya, plus Pak. pangkat 2 ya. Nah, dicek H plus pangkat 2 ini harusnya ya. Nanti ini kan hasil akar, ini kan hasil akarnya, hasil akar dari ini. Hasil akar dari min 17 sekitar min 9. Nanti ketemunya 8,27 ya. Ini benar kalau press water tadi sekian ini kadarnya ya. CO2-nya murni ini, maka nanti dari sini Anda bisa ngitung kadarnya kalsium dengan bantuan KSP tadi. Anda bisa ngitung karbonatnya berapa, ya. Ya, udah ini cuma perhitungan biasa aja, cara analitiknya. Ya, jadi kalsium ini juga penting ya untuk kehidupan dalam akuatik ya, badan air. Dia termasuk unsur makro ya, diperlukan oleh semua makhluk hidup. Tapi kalau berlebihan juga bahaya. Kalau dikonsumsi tidak boleh ya, karena nanti bisa ujung-ujung akhirnya terjadi
batu ginjal ya, kalsium oksalat kalau dia bertemu dengan oksalat dalam tubuh. Oke, next. Selanjutnya, ini kan cuma sekedar contoh-contoh ya seperti ini ya. Ini kalau digambarkan dalam ini batu kapur ya, ya saya asir di bawah. Mineralnya itu larut ya. Ada sebagian yang larut kan KSP ya, ada yang larut. Nanti ketemu CO2, dia akan mengendap jadi CO3 sebagai sedimen kalsit. Ya ini terjadi kalau dia di daerah yang banyak kapurnya. Kalau sungai itu atau danau itu ada di daerah yang bukan banyak kapurnya ya enggak ada. Artinya ya ada sih kalsiumnya rendah. Ya. Ini khusus untuk daerah kapurnya. Nah, ion kompleks nggak tahu ya, yang mengandung ion pusat perannya sebagai apa? Asam laipis ya, dia ini B ya, berupa ion logam. Tambahkan ya Mbak Sarani, ion logam transisi. Kurang kata transisi ya. Yang kedua, selain dia mempunyai ion pusat, senternya dia juga ada molekul atau ion yang mengelilingi dia, namanya ligat. Secara geometrik ya, secara kimia. Bisa berupa molekul, bisa berupa ion, fungsinya sebagai bahasa Lewis. Bahasa Lewis apa sih? Donor, pasangan elektron bebas. Kalau asam Lewis, akseptor ya. Secara umum, Anda sudah belajar di anorganik, MM itu metal ya, logam, N plus itu muatannya, X itu bilangan koordinasi, L itu ligan. Ya, gitu. Bilangan koordinasinya bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 6. Ya. Ini yang struktur teratur, yang 2 strukturnya linier gitu kan. Kalau 3 apa? Trigonal planar. Kalau 4, kalau bikornya 4 apa? Bisa tetra. Loh, Anda pernah belajar koordinasi. Kalau 4 bisa tetrahedron Tetrahedron. atau bujur Bujur sangkar. sangkar datar. Tambahkan ya, bujur sangkar datar. Ada kata datar, planar. Kalau 5, Bipiramida. bipiramidal trigo. Nah, kalau 6, okta. Oktahedron. Ini benar kalau liganya monodentat. Hanya nyumbangkan berapa? 1. Satu. Kalau liganya bidentat ya tetap sih ada, tapi kompleksnya namanya kelat. Ya, kompleks kelat. Kompleks jepitan. Dijepit gitu ya, dicengkram kayak sandwich gitu. Jadi kalau liganya mampu mendonorkan lebih dari 1 pasang itu namanya kompleks kelat. Kalau nyumbangkan 2 pasang bidentat, kalau 3 pasang tridentat gitu kan. Kalau 4 pasang tetradentat, kalau banyak pasang polidentat ya. Ikatan yang terjadi apa? Antara ion pusat dengan ligan. Jadi terjadi ikatan satunya sebagai donor PEB, satunya sebagai aseptor. Anda pernah belajar di kimia dasar, namanya ikatan apa? Len. Kovalent koordinasi ya. Sifatnya semi polar, ditambahkan ya. Kebanyakan kovalent koordinasi itu sifatnya semi polar. Ada bagian polar, ada bagian non polarnya, semi ya. Ya, gitu. Nanti ada lagi kompleks high spin, kompleks low spin. Ya, itu enggak kita bahas, itu kan anorganik. Ya, khusus ya. Ada diagram molekulnya, orbital molekul ya, itu nanti biasanya Bu Arsasi yang ngajar itu ya. Sekolah ya diganti, saya nggak tahu diganti Pak Syate atau siapa, saya lupa. Ya. Nah, nanti contoh-contohnya ya, ligan-ligan monodentat termasuk air, golongannya halogen, seelemen, kasih O ya, kloro, bromo, yodo itu hanya mampu nyumbangkan 1 pasang. Hidrokso, siano ya, CN-min, CNS-min, tiosiano. Ya, itu kalau bidentat contohnya apa? Yang mampu nyumbangkan 2 pasang, ethylene diamin, EN gitu kan? Ya, EN, oksalat, oksalato gitu kan? Ya, dan sebagainya ya. Nanti itu Anda lebih paham ya, karena Anda pernah ngambil kuliah koordinasi atau anorganik. Nah, nggak apa-apa, kita teruskan walaupun Anda sudah tahu dikit-dikitnya. Kita lanjutkan. Nanti mengapa kompleksasi ini penting dalam air ya. Kompleksasi dan kelation ya dalam air alam. Terus, nah ini seperti ya. Ini ya jenis ligam yang dipakai dalam natural alam, jenis liganya golongan karboksilat, golongan nitrogen nitrosiklik,
Ini saya gambar pakai tangan aja ya. Golongan penoksida, golongan aminoalipatik dan aromatis. Ada golongan fosfat. Ya, ini semua ini yang di alam bukan di lab ya. Yang di mana alam menyediakan. Ya, senyawa nitrogen nitrosiklik. Nah, ini tolong nanti dibuka organiknya ya, Pak Heri itu atau bahan alam ya itu banyak juga. Artinya alam menyediakan, nggak usah disintes ya. Alipatik aromatis ya banyak ya, apalagi golongan karboksilat ini banyak ya. Fosfat banyak, fosfat ini kebanyakan dari mana asalnya dari alam, dari deterjen yang dibuang di alam. Deterjen itu ada isinya ya, fillernya mengandung fosfat ini. Ya, fosfat itu salah satu eh, spesies yang bisa menyebabkan kesuburan dari tanaman air. Jadi kalau fosfatnya banyak, limbah fosfatnya banyak dari buangan deterjen itu nanti timbul enceng gondok yang banyak. Jadi tumbuhan airnya eceng gondok, alga itu akan tumbuh di situ sampai akar-akarnya ke dasar sehingga kalau banyak tumbuh eceng gondok ya Pak, sungainya jadi menjadi Dangkal. dangkal ya. Peristiwanya namanya eutrophication, eutrofikasi, jadi pendangkalan. Karena masuknya spesies golongannya penyubur ini ya termasuk pupuk ya. Pupuk juga ada pupuk fosfatan. Ya. Nah, ini ion logam yang sering dijumpai unpolluted water, artinya apa? Air ini kurang A ya, unpolluted water. Air yang tidak, yang belum tercemar maksudnya. Umumnya ya logam-logam yang ringan ya, Mg2+, ingat 2 plusnya di atas ya, Ca2+, Mn. Sing tidak berbahaya nemen lah, ya, Fe, Zn, Cu yang umum ya. Tapi kalau ada Pb, Hg itu pencemar ya. Kobat, merkuri, ya, kadmium itu bahaya ya. Itu toksis ya. Nah, kalau liganya jenis bidenta, tridenta, maka kompleksnya namanya kelat. Ya, dinamakan kelaten agent. Ya. Ini coba di atas kan bisa nggak? Yang contohnya ethylene diamin disuccinate acid. Nggak bisa ya, dikecilin, nah, di ukurannya di anu. Nah, ini contohnya. Loh, anu di up ke atas. Y. Nah, terus digeser, dikecilin. Nah, amilo Amycobacterus orientalis ya, ini bakteri. Ini ligan yang namanya itu ya. Tadi apa namanya? Ligan heksadentat karena mampu menyumbangkan 6 pasang. Ini juga ada di alam karena dihasilkan dari metabolisme bakteri tanah. Bakterinya namanya Actinomycetes atau ini namanya Amycolatopsis orientalis. Coba namanya apa senyawa tadi yang kamu ini kan strukturnya. Namanya senyawanya ethylene diamin disuksinat acid. Jadi asam ethylene diamin disuksinat gitu misalnya. Ya, dia mampu nyumbangkan berapa? 6 Pak? 6 6 pasang ya. Sama dengan EDTA ya. EDTA juga mampu nyumbangkan 6 pasang. Nanti kalau nyumbangkan 6 pasang itu pasti kompleksnya oktahedral. Ya, pasti cukup satu aja cukup ya. Satu itu cukup, berarti bentuknya melingkar. Dia menata diri ya. Dia mengalami orientasi strukturnya dia menata diri kan sehingga terjadi kompleks oktahedral dengan ion logam ya dengan logam berat biasanya B, B, C, D yang gitu. Untuk tujuannya apa? Untuk ngikat tadi ya, logam beratnya diikat supaya tidak berbahaya. Ini bukan disintes ya, tapi ada di alam yang dihasilkan dari metabolisme bakteri tanah tadi ya. Contoh yang lain kalau di sintes EDTA itu sintesis ya. Etilendamin tetraasid asid itu juga heksadentat. Cuma EDTA itu bahaya ya. Kalau di dalam air dia tidak tidak bisa terurai, stabil dia. Ya. Jadi kalau Anda menggunakan EDTA tadi ya, kalau membuang itu dia tahan ya, tidak bisa dibiodegradasi. Dalam waktu tahunan ya, masih ada dia. Tapi dia kompleks yang bagus ya. Hampir semua yang logam berat kalau dengan EDTA bisa dikomplek kelat. Ya, kebanyakan oktahedral sebetulnya ya. Mengapa ya? Karena dia mampu menyumbangkan
6 pasang etron bebas sekaligus langsung book gitu. Oke. Selanjutnya nanti saya tidak harus sampai jam 12.20 ya. Nanti saya izin karena saya ada urusan. Habis ini apa? Nanti kita lanjutkan offline aja nanti ya. Tolong sarani ini apa habis ini? Sudah habis, Pak. Ini Udah. terakhir. Ya udah. Nanti saya lanjutkan di ya, di offline aja ya. Iya, Terus Pak. tolong ini dibenahi. Habis itu kamu sharing yang tugasnya itu, tugas download paper saya di Google Scholar. Nanti tujuannya download itu kan bahasa Inggris. Anda terjemahkan di resume ya, dibuat ringkasan, udah dikomentari. Komentari gini maksudnya ya boleh kurangnya apa komentari ya. Terus apa kalau baik ya baik, kalau kurangnya apa dikomentari. Anda belajar sebagai reviewer ya, mau komentari paper ya. Di paper saya itu ada banyak di situ, sekitar 134, tapi tidak semuanya bisa di-download. Ada beberapa yang close access. Ada ya yang close access cuma sekitar 10%, yang lainnya itu bisa di-download PDF-nya ya. Nanti tolong dibagi ini berapa orang sih? 54 ya, 51 ya mahasiswanya. Halo, coba dicek. Iya, Pak. Ya, dicek nanti satu kelompok 5 orang lah. Berarti nanti harus ada sekitar 5 orang, 51 bagi 5 10. Sekitar ada 10 paperan ya di-download, tapi harus beda-beda papernya ya. Diketik yang rapi terus ada nama NIM-nya, kelompoknya dikasih nomor, urut absen aja. Nanti ngumpulkannya awal-awal Desember aja ya. Saya beritahu lebih awal supaya Anda bisa menyicil ya. Terus Iya, webnya Pak. nanti tolong diberitahu saran di-share aja. Oke, saya kira cukup. Iya, Pak. Saya akhiri sampai sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum, salam jumpa next week. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi banyak, wabarakatuh. Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.